Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selamat datang kembali dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-8 dan topik pembahasan untuk pertemuan ke-8 adalah fungsi. Baik, kita mulai dari menjawab pertanyaan ini ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Ya. Jadi kalau kita mencoba menjawab dari sudut pandang problem solving atau pemecahan masalah, kita dapat membayangkan fungsi ini sebagai salah satu strategi penting ya dalam memecah masalah. Jadi jika kita punya permasalahan yang besar, salah satu strateginya adalah dengan memecah permasalahan tersebut menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil ya. Dalam pemrograman dengan fungsi ini kita dapat memecah program yang besar ya, menjadi subprogram yang lebih kecil, yang lebih sederhana, gitu ya. Jadi kalau secara definisi dalam pemrograman ya, fungsi ini adalah sekumpulan pernyataan atau kode program yang dikelompokkan ke dalam sebuah blok untuk melakukan tugas tertentu. Oh, baik teman-teman, kita akan bahas dulu ya motivasinya dan mengapa kemudian fungsi ini menjadi salah satu strategi yang penting dalam pemrograman, gitu ya. Jadi suatu program yang besar ini dapat terdiri atas potongan kode ya atau subprogram yang lebih kecil. Nah, letaknya subprogram ini bisa di berbagai bagian ya di dalam program. Sebagai contoh misalnya teman-teman ingin membuat suatu program untuk menggambar grafik batang seperti ini gitu. Apa yang kira-kira teman-teman perlukan ya? Jadi untuk menghasilkan gambar seperti ini, misalnya grafik batang di dalam Python misalnya dengan bahasa pemrogram Python misalnya, teman-teman perlu membuat program yang dapat menghasilkan garis-garis yang membentuk sumbu ya, dan juga diperlukan program yang dapat menghasilkan batang seperti ini. Ya, contoh yang lain misalnya teman-teman ingin membuat sebuah program pengolah data dan perlu menghitung jumlah dari kumpulan data untuk berbagai formula ya. Nah, persamaan-persamaan atau formula-formula ini nih bisa dijadikan subprogram-subprogram gitu ya, yang kemudian nanti harapannya bisa dipanggil ya pada saat persamaannya akan digunakan kembali gitu. Nah, jika subprogram tadi ya akan ditulis berulang di berbagai lokasi yang berbeda gitu ya, ada resiko kesalahan penulisan karena mungkin nama variabel yang digunakan berbeda. Gitu ya. Jadi mungkin kita bisa aja mau menggunakan, kita mau menuliskan kode yang sama di berbagai lokasi program, tetapi bisa saja karena kita menuliskannya di banyak tempat gitu, ada kemungkinan juga bahwa kita ini salah menuliskan nama variabelnya atau ada resiko kesalahan penulisan yang lainnya gitu ya. Jika ada perbaikan pada potongan kode tersebut, perbaikan tersebut harus dilakukan di semua lokasi di mana kode tersebut dituliskan. Nah, ini akan menyulitkan juga ya, cukup menyulitkan karena kemudian teman-teman harus mencari ini di mana tadi posisi dari potongan kode tersebut. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang tadi telah kita bahas ya, salah satu strateginya adalah menggunakan fungsi ya. Jadi potongan kode tersebut dapat kita bungkus dalam suatu fungsi. Dan juga fungsi ini dapat dipanggil oleh fungsi lain gitu ya. Nah, teman-teman ini sebenarnya udah pernah nih menggunakan fungsi ya seperti fungsi input, fungsi print, ya, in, walau bukan kita yang mendefinisikannya ya. Jadi kalau sekarang kita akan belajar bagaimana kita dapat mendefinisikan fungsi gitu ya. Nah, seperti halnya variabel, tiap fungsi ini memiliki nama ya, misalnya input, print, dan in. Hal-hal yang perlu diketahui oleh suatu fungsi ini dapat disediakan melalui parameter yang disebut juga argumen. Nah, kalau kita lihat sintaksnya, ya, ini adalah cara teman-teman mendefinisikan fungsi di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, jadi di dalam Python, jika teman-teman ingin mendefinisikan fungsi, maka dapat diawali dengan kata kunci def, ya, kata kunci def. Kemudian, teman-teman bisa ikuti dengan nama fungsi, ya, dan juga kemudian ada tanda kurung di sini, ya, di dalamnya teman-teman bisa isi dengan argumen, ya.
Argumen ini dapat mengandung sekumpulan nilai ya yang diberikan kepada fungsi. Oke, lalu jangan lupa juga teman-teman bahwa di dalam Python juga kita menggunakan titik dua ya setelahnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa tuliskan statementnya atau pernyataan-pernyataan programnya, dan jangan lupa ini perlu ada indentation di sini ya, harus diindentasi. Baik, ini adalah function body-nya atau tubuh fungsinya. Dan juga di dalam fungsi ini kita bisa mengembalikan suatu nilai ya. Oke, baik teman-teman, saya akan memberikan ilustrasinya sedikit ya di sini supaya teman-teman lebih paham. Kita buka PyCharm. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita punya fungsi HelloFunc, tapi fungsi ini tidak saya panggil dulu ya. Katakan teman-teman kita fokusnya di sini dulu ya. Jadi teman-teman ingin men-print hello function nih, misalnya tulisan hello function gitu ya. Ini coba kita running dulu programnya, maka akan muncul keluarannya hello function ya. Nah, sekarang misalkan teman-teman ingin menghasilkan tulisan ini sebanyak 4 kali. Artinya kita perlu mengcopy tulisan ini sebanyak 4 kali, lalu kita run lagi ya, akan muncul 4 kali hello function ya. Nah, tapi katakan Anda ingin mengganti nih tulisan yang dicetak di dalam program ini menjadi hello function, misalnya menggantinya dengan titik gitu ya. Nah, artinya kalau Anda ingin mengganti tulisan ini yang menjadi diakhiri dengan titik, Anda harus mencari di mana lokasinya misalnya di dalam program dan menggantinya satu persatu gitu ya. Nah, sehingga kalau 4 mungkin kita masih bisa ya melakukannya dengan cepat gitu. Tapi bayangkan kalau kemudian potongan kode ini nih teman-teman tersebar di berbagai lokasi di dalam program. Artinya teman-teman nanti harus mencari dulu ya di mana posisinya gitu dari program ini. Kemudian teman-teman juga perlu mengganti satu persatu gitu. Nah, sekarang kita coba bagaimana jika menggunakan fungsi gitu ya. Jadi kalau menggunakan fungsi ini saya hapus. Bagaimana jika teman-teman ingin melakukan hal yang sama ya seperti yang tadi tetapi menggunakan fungsi gitu. Jadi kita mau mencetak tulisan ini 4 kali ya, artinya kita misalnya panggil fungsi ini 4 kali gitu ya, 4 kali. Ini contoh saja gitu. Hello Fang. Nah, pada saat nanti teman-teman ingin mengganti tulisan yang tercetak gitu ya, mengganti keluaran yang misalnya hello function dengan titik, tinggal mengganti di bagian fungsinya saja gitu. Lalu kita run. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini, dan ini lebih mudah ya daripada teman-teman kemudian nanti harus mencari nih di dalam program mana kira-kira yang harus diperbaiki, subprogram mana yang harus diperbaiki. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas ya contoh segitiga bintang. Nah, sebagai contoh kita buat lagi program segitiga bintang nih, tetapi kini menggunakan fungsi. Ya, jadi dulu kita pernah membuat seperti ini teman-teman. Bisa dicek lagi materi-materi sebelumnya. Ya, kita dulu ya pernah membuat program ya dengan menggunakan for loop ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat program ini kembali gitu, tetapi menggunakan fungsi. Oke, kita review sedikit ya. Ini adalah program untuk membuat segitiga bintang tanpa fungsi. Ya. Jadi nah, misalkan ya, misal nih teman-teman kita masukkan n-nya ini sama dengan 3 ya. Jadi di sini ini 3, ini menjadi input ya ke dalam program. Oke, maka for i in range 3 gitu. Ya, jangan lupa teman-teman, kalau range ini nanti akan menghasilkan deret bilangan. Kalau range-nya 3 berarti akan menghasilkan deret bilangan dari rentang 0 ya. Kemudian 1, 2 gitu ya. Jadi untuk di sini ada variabel i, kemudian di baris selanjutnya juga ada variabel j. Ya, kita tuliskan di sini. Jadi untuk i-nya mulai dari 0 dulu ya. J-nya dalam rentang berapa? J-nya kalau i-nya 0, maka j in range 0 tambah 1. In range 1 berarti ya teman-teman. Artinya nanti dia akan menghasilkan bilangan 0 ya. Karena sudah hanya range-nya 1 ya, jadi tidak sampai 1. Jadi j-nya 0. Mulai, maka apa yang dilakukan? Print ya, print bintang. Kita print bintang gitu ya. Kemudian tidak ada spasi di sini ya. J-nya sudah habis, kita masuk ke baris berikutnya, print new line, berarti dia di sini ya. Oke. Ini sudah ya. Oke, baik, maka sekarang i-nya 1. Nah,
pada saat I-nya 1, maka J-nya ini dalam range 1 tambah 1, 2 ya. Oke, berarti nanti ini akan berhenti di, berarti artinya nanti ini range-nya akan menghasilkan nilai dari rentang 0 sampai 1 ya. Dari 0, 1 gitu ya. Hasilkan berarti pada saat J-nya 0, maka print lagi, kemudian ya tidak ada spasi, J-nya sekarang 1, J-nya 1, maka dia juga mencetak bintang, ya, J-nya sudah habis, ya, new line lagi ya, new line. Kemudian, ya ini juga sudah. Kemudian sekarang I-nya menjadi 2 gitu. Nah, pada saat I-nya 2, berarti J in range 2 plus 1 ya, 3. Berarti nanti akan menghasilkan bilangan 0, 1, 2 gitu ya. Jadi pada saat 0 dulu dia akan print ini ya. Kemudian pada saat 1 dia akan print juga bintang. Pada saat nanti J-nya 2 dia akan print bintang. Nanti hasilnya seperti ini gitu ya, sedikit review. Nanti kita akan coba membuat program segitiga bintang tapi menggunakan fungsi. Oke, kita mulai dulu ya dari membuat fungsi untuk mencetak sejumlah bintang dulu. Apa yang perlu ditentukan? Yang pertama, teman-teman perlu menentukan apa nama fungsinya gitu ya. Yang katakan misalnya teman-teman mau menuliskan nama fungsinya sebagai print asterisk. Nah, perhatikan di sini bahwa fungsi ini ya biasanya kita tuliskan dalam huruf kecil ya. Kemudian kalau ada dua kata seperti ini dipisahkan dengan tanda underscore ya untuk mempermudah pembacaan nama fungsi gitu. Lalu apa yang perlu diketahui nih jika teman-teman ingin mencetak sejumlah bintang? Ya tentu saja teman-teman juga harus menentukan ya berapa banyak nih jumlah bintang yang mau dicetak gitu ya. Kita notasikan dengan variabel n ya untuk banyaknya bintang yang dicetak. Kemudian fungsi print asterisk ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Ya, kita gunakan def sebagai kata kuncinya def ya di dalam Python. Kemudian nama fungsinya print underscore asterisk. Ya, kemudian dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini ada parameter n ya untuk banyaknya bintang yang dicetak. Ini disebut sebagai function header. Lalu tubuh fungsinya, di dalam tubuh fungsi ini ada statement ya for I in range n gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Ya, dilakukan untuk I di dalam range n ini, maka teman-teman cetak bintang seperti itu ya. Nah, kalau kita buka di PyCharm, nih kita tuliskan ada fungsi print asterisk. Nah, kemudian kita panggil ya fungsinya print asterisk dengan kita masukkan nilai n ini 5 gitu ya. Coba kita run. Ya, maka ini akan menghasilkan 5 bintang seperti ini. Nah, kalau misalnya 3 misalnya kita ganti, kita run lagi, dia akan menghasilkan 3 bintang. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi? Ya, fungsi print asterisk dapat digunakan sebagai berikut nih teman-teman. Jadi pertama ya program ini meminta input dulu dari user masuk ke dalam kemudian nilainya akan masuk ke dalam variabel n. Nah, kemudian untuk ya for I in range n, dalam range n ini nanti lakukan ini print asterisk I plus 1. Nah, I di sini menjadi parameter ya. Kita akan panggil fungsinya. Karena kalau tidak dipanggil maka dia tidak akan menjalankan ya pernyataan yang ada di dalam fungsi. Jadi perlu kita panggil dulu nih ya. Jadi perlu kita panggil fungsinya, kemudian kita di sini kita cetak ya print new line ya. Oke, nah ini program lengkap tahap 1 ya jadi kita ingin membuat program yang dapat mencetak segitiga bintang. Perhatikan bahwa baris 1, 3 ini merupakan definisi fungsi asterisknya. Dan dari baris 4 sampai 7 ini merupakan program utama yang dijalankan ya. Fungsi print asterisk ditempatkan di awal nih agar dikenali ya, seperti halnya variabel teman-teman harus dikenal agar dapat digunakan. Nah, perhatikan bahwa variabel n di program utama dan di fungsi print asterisk ini merupakan makhluk yang berbeda ya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai variabel global
dan juga variabel lokal gitu ya. Nah, ini kita lihat contoh programnya ya di PyCharm. Oke, jadi di sini teman-teman ada definisi ya, saya tuliskan definisi fungsinya di sini. Kemudian pada baris ke-6 ini program meminta input dari user ya. Tekan kita run ya programnya. Kita masukkan 3. Kita coba run dulu programnya. Kita masukkan misalnya input usernya 3 gitu ya. Akan dihasilkan seperti ini. Nah, bagaimana cara kerja program ini ya? Kita mulai dari di sini kita memasukkan input ya. Misalnya N3, kemudian for i ya, for i in range 3. Berarti artinya dari i ya menuju range 3, berarti kita akan menghasilkan bilangan 0, 1, 2 gitu ya. Oke, untuk i-nya 0, maka dia panggil fungsinya print asterisk 0 plus 1 gitu ya, 0 plus 1. Jadi print asterisk 1 ya, dia panggil fungsinya n di sini nilainya 1. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mencetak bintang sebanyak 1 buah gitu ya. Gitu. Lalu i-nya ini sekarang menjadi 1. Nah, i-nya menjadi 1, apa yang dilakukan? Dia panggil lagi ya fungsinya, tapi sekarang nilai parameternya di sini adalah print asterisk 1 plus 1 2 ya. Kemudian dia panggil lagi, dia cetak sebanyak 2 buah gitu ya, 2 buah bintang. Lalu i-nya sekarang 2, print asterisk 2 plus 1 jadi ini 3. Dia panggil lagi fungsinya. Apa yang dilakukan? Dia mencetak mencetak bintang sebanyak 3. Maka dihasilkan segitiga bintang seperti ini. Baik teman-teman, nah ini adalah alternatif yang kedua ya. Teman-teman juga bisa membuat fungsi segitiga bintang seperti ini. Ya, mulai dari Anda mendefinisikan fungsi, kemudian di sini meminta input dari user ya. Nanti akan dimasukkan nilainya ke n, variabel n. Kemudian dipanggil fungsinya print triangle 1 n gitu ya. Ya, misalnya Anda masukkan 3, berarti sini adalah print triangle 3. Ya, for i in range 3 ya, for j in range ya, mulai kalau i-nya 0 berarti mulai 1. Kemudian Anda cetak 1 kali gitu ya. Pada saat i-nya 1 ya, j-nya akan mencetak ini sebanyak 2 kali, dan pada saat i-nya 2 kemudian bintang ini akan dicetak sebanyak 3 kali. Ini alternatif yang lain ya. Kita coba run programnya. Kita masukkan nilai 3. Kita akan menghasilkan seperti ini. Alternatif yang kedua, teman-teman juga bisa tuliskan fungsi segitiga bintang ini seperti ini. Ya, ada 2 fungsi. Oke, sekarang misalnya seperti ini. Nilai inputnya di sini misalnya katakan inputnya 3 ya, berarti di sini nanti 3. Dia panggil ya print triangle, berarti ke sini ya teman-teman. Ini nilainya 3 ya, for i in range berarti range 3 ya. Ke print asterisk ya. Di sini mulai dari i-nya 0, berarti 0 plus 1. Nah, ini perhatikan dia memanggil fungsi lagi, print asterisk 1, ya, masuk ke sini, berarti ke atas ya, print asterisk. Kemudian ini nilai 1, apa yang dilakukan? Dicetak sebanyak 1 kali bintangnya, ya. Kemudian pada saat i-nya 1, ya, ini dia akan panggil print asterisk 1 plus 1, 1 plus 1 ya, jadi 2. Ya, jadi masuk lagi ke atas. Sekarang print asterisk ini menjadi 2. Yang dilakukan dia cetak sebanyak 2 kali ya. 4 kali. Kemudian pada saat i-nya 2, ya ini berarti print asterisk 3. Masuk lagi ke atas ya. Sekarang n-nya ini 3. Ini apa yang dilakukan? Akan mencetak sebanyak 3 kali. Ya, ini juga alternatif yang lain, tetapi kalau di dalam contoh ini ada fungsi yang dipanggil di dalam fungsi. Coba run. Ya, kita coba run, masukkan sama 3, hasilnya seperti ini juga ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, agar teman-teman lebih memahami ya cara menggunakan fungsi, silahkan teman-teman berlatih gitu ya, jadi membuat triangle yang sekarang hasilnya seperti ini ya, dan dinamakan print triangle 2 ya, print triangle 3 hasilnya seperti ini, print triangle 4 seperti ini, print box 1 seperti ini, dan print box 2 seperti ini. Nah, silahkan teman-teman berlatih.